baik dan buruknya seseorang disebabkan dimulai dari hati mereka. Bila mana hati mereka baik, insya Allah apa yang mereka kerjakan sehari-hari pasti dalam lindungan Allah. Berbeda dengan hatinya buruk. Bila dia mempunyai hati yang buruk, pasti kelakuannya, sikapnya, bahasanya, perilakunya, pekerjaannya jauh apa yang diperintahkan dari Allah. Sebelum membahas itu, kita harus memahami dulu apa yang sebenarnya tujuan dari hidup kita. Apakah kita mengetahui Allah menciptakan kita itu untuk apa hidup di dunia ini? Tentu manusia harus mempunyai tujuan hidup. Ambil contoh, ketika kita pagi hari keluar untuk pergi ke pasar, karena kita mengetahui tujuan kita setiap hari kita mau pergi ke pasar. Bila mana kita dalam perjalanan mendapatkan musibah ataupun kendaraan yang kita bawa mogok di jalan, tentu kita akan pergi ke bengkel untuk memperbaiki kendaraannya. Setelah pergi ke bengkel, kendaraan kita berhasil dibereskan atau sudah diselesaikan dalam mogoknya, pasti kita sudah tahu tujuan kita, bahwa habis dari bengkel kita akan pergi ke pasar. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai tujuan. Bangun pagi dia mengendarai kendaraan motor, dia bingung, saya ini mau pergi kemana? Ketika dia pergi ke pasar, ngapain, saya tidak punya maksud untuk di pasar. Ketika dia mau pergi ke kantor, ngapain ke kantor? Karena saya tidak bekerja di kantor. Dia tidak mempunyai tujuan hidupnya. Dia akan bingung mau kemana dan mau kemana saya. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah, kita harus mengetahui Allah menciptakan kita itu pasti mempunyai tujuan. Apa tujuan itu sebenarnya? Dalam salah satu ayat kita sering mendengar bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah di dunia untuk beribadah, bukan hanya untuk pergi bekerja lalu bersenang-senang belaka lalu mati begitu saja. Tidak. Kita diciptakan tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Setiap hari waktu itu berputar. Waktu itu berputar, ketika kita bekerja sesungguhnya kita hanya menunggu waktu beribadah. Ketika kita bangun pagi, kita diawali dengan ibadah salat subuh. Setelah salat subuh itu terjeda dari subuh ke zuhur, kita menunggu dari subuh ke zuhur itu dengan melaksanakan kegiatan bekerja. Dari zuhur kita menunggu lagi sampai asar, dari asar kita menunggu lagi sampai maghrib, dari maghrib kita menunggu lagi waktu sampai isya, beristirahat dari isya sampai subuh. Terus setiap hari berputar. Berarti tujuan kita hidup di dunia bukan untuk bekerja. Bekerja hanya mengisi waktu luang kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.